Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 240003027, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review terhadap sebuah jurnal ilmiah yang sangat menarik dan relevan untuk dibahas dengan perkembangan literasi digital pada era sekarang. Jurnal yang saya ulas berjudul Pembelajaran Menulis Cerpen Berbasis Platform Sastra Cyber di Indonesia, merupakan selera industri atau kebutuhan seni. Jurnal ini ditulis oleh Zulfa Fahmi, Rahayu Pristiwati, dan Subayantoro. Adapun artikel ini sudah diterbitkan dalam Paidogoria, Jurnal Kajian Penelitian dan Pengembangan Kependidikan, volume 15 nomor 1 pada bulan Januari tahun 2024. Nah, teman-teman, jurnal ini mengangkat isu penting dalam dunia pendidikan sastra, yaitu tentang penggunaan platform sastra digital seperti Wattpad, Visionovel, dan Noveltoon. Di mana platform ini sebagai media pembelajaran untuk menulis sebuah cerpen. Penulis juga mengajukan pertanyaan yang sangat kritis. Pertanyaannya berbunyi, apakah pembelajaran berbasis platform ini lebih didorong oleh selera industri atau oleh kebutuhan seni? Nah, review jurnal ini akan terdiri beberapa poin, yaitu latar belakang, teori yang digunakan, tujuan apa yang ada pada jurnal ini, kemudian metode penelitiannya, hasil dan pembahasan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang dari jurnal tersebut. Saat ini generasi muda, khususnya generasi alpha, tumbuh dan berkembang dalam era digital. Mereka sudah sangat terbiasa dalam menggunakan handphone atau gawai untuk mengakses cerita melalui aplikasi digital. Oleh karena itu, guru mencoba untuk menyesuaikan metode pembelajaran sastra dengan memanfaatkan platform sastra cyber seperti Wattpad, Visionovel, Noveltoon, dan sebagainya. Meskipun penggunaan platform ini dinilai cukup inovatif dan menarik banyak minat siswa dalam membuat sebuah cerpen, namun di sisi lain ada kekhawatiran bahwa kualitas karya yang dihasilkan justru menurun karena platform-platform tersebut lebih menekankan pada hiburan dan viral, bukan pada nilai sastra yang mendalam dan edukatif. Nah, teman-teman, kemudian ada yang kedua yaitu teori. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan teori. Yang pertama yaitu pendekatan teori pragmatisme, yang dimana teori ini menekankan fungsi sastra secara praktis. Misalnya, sastra sebagai hiburan atau alat meraih keuntungan. Yang kedua yaitu pendekatan teori kapitalisme kontemporer, yang dimana teori ini memandang bahwa karya sastra saat ini cenderung menjadi produk-produk pasar digital. Adapun yang ketiga yaitu pendekatan teori sosiologi sastra, di mana teori ini melihat bagaimana pengaruh sosial dan ekonomi membentuk selera sastra di platform digital. Baik teman-teman, yang ketiga yaitu tujuan dari penelitian itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan lingkungan karya sastra dalam platform digital
seperti Wattpad, Vizonovel, dan Noveltoon. Adapun tujuan yang lainnya yaitu menilai bagaimana kualitas cerpen yang sudah dibuat oleh siswa dalam pembelajaran berbasis platform tersebut. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan dampak atau implikasi penggunaan platform sastra cyber terhadap pembelajaran sastra di Indonesia. Yang keempat yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimana data diperoleh melalui studi pustaka dengan peneliti menelaah artikel dan penelitian terdahulu terhadap platform sastra cyber. Adapun observasi artefak sastra, penulis menganalisis langsung cerita-cerita populer yang ada pada platform Wattpad, Vizo, dan Noveltoon. Yang ketiga yaitu analisis dilakukan melalui pendekatan hermeneutik, yaitu dengan menafsirkan isi cerita secara menyeluruh tanpa terkecuali. Dan yang kelima yaitu hasil dan pembahasan dari jurnal. Yang pertama, lingkungan platform sastra cyber. Platform seperti Wattpad dan Vizo tidak mengidentifikasikan diri sebagai tempat sastra, tetapi lebih sebagai platform hiburan. Kategori ceritanya sangat banyak dan terkadang tumpang tindih. Contoh seperti CEO bertemu dengan janda kaya lalu melakukan pernikahan rahasia. Nah, banyak sekali judul yang provokatif dan dinilai vulgar. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa platform ini berorientasi pasar, bukan sebagai kualitas sastra. Yang kedua yaitu karakteristik cerpen pada siswa. Cerpen yang dihasilkan siswa cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang sangat ringan dan klise. Tema-tema yang diusung oleh kebanyakan siswa yaitu tema remaja seperti cinta, pertemanan, atau bahkan keluarga. Nah, fokus cerita ini cukup sederhana dan menghindari isu-isu sosial yang kompleks seperti isu politik, agama, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu implikasinya terhadap pembelajaran sastra. Implikasinya yaitu siswa memiliki gambaran yang sempit tentang sastra itu sendiri. Siswa lebih banyak mengira sastra hanya sebatas cerita populer dari Wattpad, sehingga mereka menulis hanya untuk menjadi terkenal atau viral. Tujuan mereka bukan untuk menyampaikan nilai atau makna yang ada pada cerpen yang telah mereka buat. Nah, hal ini sangat diperlukan peran guru, karena peran guru itu penting sekali dalam membimbing siswa agar tidak hanya menjadi penikmat tren, tetapi juga pembaca dan penulis yang sangat kritis dalam menyampaikan makna dan nilai-nilai pada cerpen. Nah, teman-teman, dari hasil dan pembahasan itu dapat disimpulkan bahwa platform sastra cyber bisa bermanfaat sebagai media belajar, tetapi penggunaannya harus benar-benar dikontrol. Karya cerpen siswa yang dibuat melalui platform ini banyak yang hanya meniru gaya sastra populer. Oleh karena itu, peran guru sangat penting dalam menyaring, membimbing, dan mengarahkan siswa agar tidak terjebak pada sastra yang hanya mengejar popularitas dan keuntungan semata, tapi tidak mempedulikan apa itu makna dan isi pada sastranya.
Nah, demikianlah review jurnal yang dapat saya sampaikan. Melalui kajian ini kita semua diajak untuk lebih kritis terhadap media pembelajaran sastra digital. Platform-platform seperti Wattpad, Vizonovel, dan Noveltune memang sangat menarik untuk minat belajar. Namun, tanpa bimbingan yang tepat, siswa malah bisa kehilangan arah dalam menulis dan menikmati sastra. Oleh karena itu, guru sebagai fasilitator harus memastikan bahwa yang diajarkan bukan hanya tentang cara menulis yang viral, tetapi juga bagaimana menulis dengan makna, nilai, dan kualitas sastra yang sangat baik dan nilainya juga benar. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.